Selamat datang kembali di Rescast Rescue Podcast. Om Hanang, bagaimana kabarnya hari ini? Yep, untuk hari ini alhamdulillah sudah separuh perjalanan lebih. Tiket hari ini dilalui dengan banyak di jalan, tapi alhamdulillah masih bisa kembali ke kantor, ketemu yang cakep-cakep, artinya semangat. Waduh, ini loh wajahnya kok lelah, ada mata pandanya, skincare-nya habis tau Om? Skincare sementara habis. Sementara habis. Kondisinya pindah, jadi nggak skincare lagi. Gimana Om? Coba ceritain hari ini sudah melalui apa saja? Apa saja ya? Hari ini melalui pintu rumah. Pintu rumah. Pagar halaman. Masuk gang. Keluar jalan raya. Pintu Ponorogo. Sampai kantor. Sampai kantor. Hari ini dari dini hari jam 12 kita sudah melakukan satu misi yang mungkin juga jarang orang yang bersedia, bukan berarti nggak mau, berpikir dua kali untuk melakukan, yaitu tim emergensi pemakaman. Sebenarnya sebelum dini hari kita sudah lakukan 3 pemakaman dari pagi jam 9 di Margobawiro, makam Margobawiro, kemudian yang kedua di makam Rowo dan Rawabakti, masih satu kelurahan ya. Yang ketiga di Josenan. Itu hari efektif ya. Terus dini harinya sekitar jam 4 kita siaga di makam Posari. Jam 6 alhamdulillah bisa. Nggak bisa bayangin. Jangan dibayangin. Pasti capek dengan kondisi memakai APD lengkap, Om. Yap. Luar biasa. Semua lengkap. Masker N95, facial. Ya Belum Allah. lagi pakai atribut yang mungkin bagi orang awam mungkin sangat-sangat bukan berat sebenarnya, cuma risih kalau memakai. Karena kayak pakai mantel hujan di siang hari. Iya, luar biasa sekali. Wah, saya kehabisan kata-kata masih. Biar pulang. Apa ya? Gak ada kata-kata. Jangan baru mulai. Ya ini loh masih apa ya? Ya itu tadi nggak bisa ngebayangin. Siang hari panas-panas, bisa juga dini hari, nggak tahu waktu, 24 jam harus siap siaga memakamkan jenazah. Nah, sebenarnya tugasnya itu tim pemakaman tuh apakah hanya memakamkan jenazah yang terpapar COVID-19 atau bagaimana, Om? Kalau melihat judulnya tim pemakaman, memang kita tupoksinya ada di pemakaman, terutama untuk jenazah-jenazah yang terpapar COVID, baik itu suspek, probable maupun konfirm positif. Itu memang tugas kita. Jadi memang seperti itu tugasnya. Termasuk penjemputan jenazah-jenazah yang mungkin sebelum dibawa ke rumah sakit sudah meninggal dan dikhawatirkan karena dia punya comorbid, penyakit bawaan ya. yang notabene ini adalah penyakit-penyakit yang sanggup menurunkan imun mereka drastis sebelum terkena COVID, sebelum terpapar COVID. Ini yang coba kita bantu untuk evakuasi di rumah sakit. Kalau memang dicek baik itu rapid, baik itu swab, itu memang terpapar corona, kita akan protokol kesehatan Untuk pemakamannya. Berarti dalam satu tim sendiri itu ada berapa orang, Om, sebenarnya yang harus bekerja? Tim pemakaman, tim emergensi COVID pemakaman, kita ada 2 institusi, satu BPBD, satu PMI. Ya, kolaborasi dua ini untuk pelaksananya, tapi kita didampingi dengan Dinkes dan organisasi di bawahnya, puskesmas tempat ya. Jadi dari tim BPD ada 6 orang, dari tim PMI ada 6 orang. Jadi in action-nya di lapangan adalah 12 orang. Iya, 12 orang. Plus 3 atau 4 pendamping dari puskesmas tempat. Itu nanti yang akan mengakomodir seluruh APD setelah pemakaman, yang dimana APD ini nanti harus dimusnahkan dan mereka yang membantu proses itu.
Berarti APD itu nanti dibakar atau bagaimana? Dikuburkan APD atau dibakar dibakar? di instalasi milik rumah sakit, khusus pembakaran untuk barang-barang pasien yang bawanya penyakit menular dan sebagainya. Berarti setelah memakai APD itu dibakar, terus dari tim sendiri untuk proteksi dirinya setelah memakamkan jenazah itu apa tindak lanjutnya? Untuk proteksi tim setelah pelepasan APD kita tetap hand sanitizer mesti ya. Kemudian juga ada semprotan disinfektan tapi yang ringan, yang ramah untuk kulit. Itu kemudian nanti kalau sudah sampai di markas masing-masing ya kita mandi. Jangan lupa vitaminnya. Oh iya, vitamin tetap ya. Vitaminnya ya. Apa vitaminnya? Biasanya yang diminum? Vitaminnya banyak sih, terutama untuk vitamin C. Sama B kompleks ya untuk kekebalan tubuh. Biasanya memang khusus untuk para tim ini sudah disiapkan sendiri ya vitaminnya atau pembekalan pribadi? Dari Dinkes sudah ada persiapan dari diri kita sendiri juga. Berarti memang apa ya, proteksi dari luar dan dalam itu semuanya insya Allah seimbang. Seimbang. Yang dalam harus lebih. Oh iya. Yang dalam benar. Karena yang di luar hanya penunjang. Benar. Terus Om mau tanya lagi. Biasanya proses pemakaman jenazah itu kurang lebih berapa lama? Kalau kita sudah siap dan ini siklusnya ya. Setelah kita dapat kabar dari Dinkes tentang adanya pasien perawatan yang meninggal karena terpapar, kita diberitahu, kemudian setelah koordinasi dengan keluarga dan kelurahan setempat di mana dia akan dimakamkan, kita ngikuti alur yang ada di pemakaman. Katakanlah tim penggali dari warga setempat ataupun dari tim penggali makam setempat itu sudah bekerja, sudah selesai, kita pakai APD, kita kontak rumah sakit, paketan dikirim, gitu ya. Paketan dikirim, oh ya paham, dikirim. Saya paham. Tergantung situasi juga. Kalau kita pada posisi tidak terkendala cuaca maupun tekstur tanah, ini kemudian sekitar 20-30 menit sudah. 20-30 menit. Padahal sekarang musim hujan loh Om. Nah itu gimana? Apakah pemakaman dihentikan atau terus berjalan? Untuk jenazah yang terpapar COVID, bagaimanapun situasinya tetap harus dijalani. Karena SOP-nya adalah 4 jam setelah dia meninggal sebenarnya harus dimakamkan. Berarti jenazah itu tidak boleh disimpan, ditunggu terlebih dahulu gitu? Tidak boleh. Jadi begitu meninggal di pulasara ya, artinya di protokoli kesehatan selesai, mungkin nunggu 1 atau 2 jam kita meluncur ke makam. Dan habisnya seperti itu. Cuma kadangkala karena segala sesuatu ini kaitannya dengan masyarakat, dengan apa ya, perikanan yang mungkin beda persepsi pemikiran, ini yang melambat sebenarnya. Melambat. Ada yang menolak, ada yang pro, ada yang kontra lah. Berarti artinya selama tim pemakaman ini hingga saat ini memakamkan jenazah pasti ada pro kontranya dong Om. Bisa tolong diceritakan Om, ada nggak salah satu kisah mungkin dari sekian banyak pemakaman tentang pro kontra pemakaman jenazah? Yang paling sering terjadi ya, bukan paling sering, yang paling apa ya, kalau kita bilang bukan yang terberat ya, bukan yang terberat, tapi yang paling dramatis. Iya, yang dramatis. paling dramatis itu adalah korban ini sakit, dan hasilnya adalah suspek, artinya ada penyakit bawaan yang menunjang proses, mempercepat proses kematian. Sama masyarakat dan tokoh setempat, mereka tidak terima ini dianggap sebagai terpapar COVID. Karena Dinkes sudah mengeluarkan statement bahwa ini adalah suspek. Bagaimanapun suspek, kalau sudah meninggal ini harus diprokes. Betul. Harus diprotokol kesehatan. Dan kita sudah siap, dan tim baik dari BPM sudah siap dan menunggu di makam. Itu jadi konflik, di mana para tokoh masyarakat tidak menginginkan adanya
prokes. Ini meninggal wajar, meninggal biasa. Anggapannya. Anggapannya meninggal sakit biasa. Tetapi kita berpegangan pada konsep yang dikeluarkan oleh Menkes bahwa ini adalah prokes. Kayak kita bertahan di situ. Selanjutnya dari kasus itu akhirnya kita mungkin ya mengikuti permintaan mereka, jenazah dikirim tanpa proses. Cuma jenazah ini sudah dikantongi Pak. Jadi setelah ada kapan dan dilapisi dengan plastik. Karena di situ sudah diindikasikan ada penyakit menular, sehingga ini harus jadi kita turunkan tanpa peti. Kita turunkan dengan model pemakaman biasa. Layaknya model pakai ada lepas tinggi, kita buka pocongnya ya kita sudah. Tapi dari atas tetap teman-teman pakai prokes. APD lengkap. Tetap kita juga menurunkan dengan APD lengkap, tetapi tanpa peti juga jadi. Dari atas terus disemprot. Ini salah satu pelunas. Hingga proses selesai, tidak ada masalah sampai pada proses penurunan tanah sampai selesai. Gitu. Hingga suatu ketika mungkin selisih sekitar 2 atau 3 kata. Hasil pembalap pasrah. Dan sampai dengan hari ini alhamdulillah kita masih dilindungi semua tim, dilindungi sehat, ada yang penting yakin ya, vitaminnya yakin, itu vitamin yang paling kuat, vitamin yakin, pasrah, ikhlas, yang di luar ikhlas, yang di luar adalah vitaminnya. Betul sekali. Jadi ternyata ada kisah pro kontranya sendiri. Iya. Di balik proses pemakaman yang sebenarnya cukup melelahkan ya Om. Cukup melelahkan. Karena kita harus forsir 2 kali tenaga. Iya benar. 2 kali tenaga. Mestinya kita bisa menggunakan tenaga 1, tapi karena kita keluarkan tertutup dengan yang namanya masker, dengan kondisi keringat yang sudah basah di dalam mantel hazmat, itu akhirnya kita seolah-olah cuma menggunakan setengah, baru dapat setengah, tapi sudah sangat munggah-munggah. Pernah nggak Om, pingin rasanya ngelepas semua perlengkapan yang nempel di tubuh? Pasti pengen itu sebenarnya. Pengennya segera buka WC, buka masker, kita pegang minum, tapi kita ada aturan main yang sangat ketat dan nggak boleh dilakukan. Pada saat kita sudah megang peti jenazah, pada saat turun dari mobil ambulan, ya, sampai pada hari pada detik terakhir proses penanaman, penguburan, sampai kita lepas hazmat, kita nggak diizinkan pegang yang namanya air minum. Tidak boleh minum. Tidak boleh. Jadi kita benar-benar free dari yang namanya minum. Berarti kalau haus gimana dong Om? Ya kalau haus persiapan sebelum ambulan datang kita minum mungkin sebanyak mungkin lah. Berarti ke kamar mandi pun nggak ada waktu, nggak ada kesempatan? Nggak ada kesempatan. Ditahan sampai proses pemakaman selesai. Hingga hari ini Om, berapa banyak kasus yang telah dikuburkan oleh sampai tim? Dengan hari ini 145 mungkin sekarang di 50-an. Kota Madiun. Dari bulan apa itu Om? Pertama kali ada pemakaman sebenarnya mulai bulan April. Bulan April. Enggak, ini bulan Desember. Ini sudah bulan hampir 50. Sedih ya Om ya kalau dengar. Ya sedih, tapi ini kan harus dilakukan. Iya benar. Sedih dalam arti mereka harus pergi dengan kondisi yang seperti ini yang mungkin nggak diinginkan oleh keluarganya. Benar. Ya. Satu, yang kedua, justru yang mengantarkan mereka sampai pada peristirahatan itu bukan kerabatnya sendiri. Iya, tapi justru tim pemakaman. Justru orang lain nggak terpikirkan ini siapa. Tapi kami dari tim pemakaman ini sudah kita anggap ini sebagai keluarga kita.
kita maksimalkan, kita sempurnakan, kita doakan semampu kita. Berkaca-kaca. Nangis saya. Karena memang sudah memakamkan 50 jenazah itu tadi. Dari 50 ini alhamdulillah yang terkonfirmasi positif itu adalah sekitar 26 positif COVID-19. positif. Dan status positif ini yang tahu langsung dalam arti kita terima jenazah, kita sudah tahu statusnya ini positif itu sekitar 10 sampai 11 kalau nggak salah. Berarti Yang lainnya itu kita tahu positif setelah astaga. kita pemakaman. Mungkin selisihnya besok, lusa kita dapat itu. Oh, itu yang dimakamkan di sana itu positif. Yang lainnya adalah masih probable. Probable itu istilah setelah di swab dia meninggal, hasil belum keluar. Oh, Makanya ini statusnya iya, ya. probable. Dan probable bisa jadi besok atau lusa ketemunya antara Keluar hasilnya negatif positif. maupun positif. Jadi seperti itu. Iya. Sedih. Saya juga ini loh. Kalau lihat ini kita kan punya WA group gitu ya, Om ya. Pasti setiap hari ada saja laporan kegiatan. Ya. Salah satunya ya giat ini pemakaman jenazah. Kadang dini hari Ya. laporan kegiatannya masuk. Kadang pagi hari, subuh, siang hari, malam hari. Itu kalau dia tim emergency COVID ini kita sampaikan ke tim Pusdakop. Pusdakop itu di kemungkinan sampai ini nggak pernah bisa tidur. Nah jam 1 kita laporan masuk, Ya. video gambar masuk. Saya post lokasi di sini. Selisih 2-3 jam muncul lagi, ya ini lokasi di sini. Bisa tidur nggak? Ya pasti juga sulit tidur Iya. karena memikirkan rekan-rekan yang bertugas di lapangan itu tadi, Om. Iya. Gak tega. Dan ini sudah jadi komitmen kita bahwa ini kita jam berapapun. Jadi kalau di sesi sebelumnya saya bilang bahwa kita on call 24 jam, memang ini loh buktinya. Ya. Kenyataan yang harus dihadapi bahwa kita sudah siap dengan penyataan kita bahwa kita on call 24 jam. Dan terjadi. Inilah Bukti yang bisa dilihat masyarakat yang bisa sebenarnya. dilihat. Tapi sebenarnya, Om, masyarakat sendiri itu ketakutan ketika melihat yaitu tadi berita-berita tentang Iya. pemakaman jenazah. Betul. Memang banyak media ataupun kepentingan yang di masyarakat bahwa akhirnya bikin masyarakat itu percaya iya dan tidak gitu. Iya dan tidak. Sebenarnya kalau kita coba bantu sosialisasi, sebenarnya mereka sudah nggak akan, mereka sudah keburu takut dengan berita-berita Iya. berseliweran. Terus, Om, tadi kan ada penolakan juga dari masyarakat. Cara tim pemakaman ini meyakinkan masyarakat bahwa ini semua tuh aman, kita sudah sesuai dengan protokol kesehatan, sesuai dengan prosedur. Nah itu gimana, Om, Oke, menyampaikannya? kita coba sosialisasi dengan masyarakat bahwa dari sisi lingkungan kita sudah lakukan hal terbaik. Katakanlah hari ini ada di lingkungan RT 1 ada yang meninggal dan sudah diprotokoli COVID, maka banyak tindakan yang dilakukan oleh tim. Sosialisasi pada keluarga, sosialisasi pada lingkungan, kemudian tindakan penyemprotan di lingkungan, gitu, sampai pada proses pemakaman dan pendampingan terus di masyarakat ini terus kita Terus dilakukan. Kemudian untuk misalnya sudah selesai pemakaman, keluarga itu baru boleh melihat makam itu kapan? bisa langsung. Jadi prosesnya setelah kita menurunkan peti, kita melakukan penimbunan, kita sudah selesai, maka pada proses akhir dari pemakaman ini, tim BMI yang saat ini kita coba gandeng untuk melakukan penyemprotan di lingkungan makam, sekitar makam. Jadi di sekitar perkota ini dimakamkan. Jadi diharapkan areal ini sudah clear. Ada indikasi bahwa sebenarnya kalau ini sudah tutup tanah sebenarnya sudah. Iya, saya pernah baca itu sudah nggak bisa, ya virusnya nggak ada gitu mati. Tapi tetap kita coba bantu penyemprotan. Setelah itu kita kasih pada keluarga yang mau berdoa, sudah aman, clear.
Dan kita nunggu juga di situ. Nunggu dalam arti setelah mereka berdoa mungkin dia perlu disinfektan, kita coba berikan semprot, nah itu pakai hand sanitizer. Jadi kita sampai proses terakhir. Kalau sebelum pemakaman jenazah, apakah ada proses untuk menyolati jenazah seperti itu juga, Om? Tergantung. Dalam arti begini. Kalau ada keluarga yang menunggu jenazah di rumah sakit dan sudah selesai di pulasara, misalnya dari proses selesai, bisa disolatkan di sana. Tetapi kalau di keluarga yang di rumah ingin mensolatkan, kita kasih waktu. Tetapi ini ada tetapinya, dan kemarin juga ada pro kontra juga. Jenazah yang terpapar COVID ini tidak diizinkan dibawa di lingkungan. Kalaupun mau disolatkan, di lokasi di pemakaman yang jauh dari lingkungan. Jadi kita siapkan, kita kasih tempat. Tidak ada masalah. Imam dan makmum yang mau mensolatkan juga kita kasih jaga-jaga. Dan itu nggak ada. Jadi yang tidak kita izinkan adalah jenazah dibawa ke rumah, meskipun nggak turun dari mobil. Meskipun nggak diturunkan dari mobil, jadi mobil masih jenazah masih di dalam mobil, ya ta? Mobil diparkir di depan rumah terus disolatkan. Itu tetap tidak kita izinkan. Karena apa? Di situ masih dan mungkin juga ada rasa-rasa takutnya juga dengan kondisinya kayak. Sehingga untuk mengantisipasi ini kita lakukan pendekatan kepada keluarga. Monggo Bapak Ibu kalau mau disolatkan keluarga beli, tetapi tidak. Tapi kita kasih tempat di depan makam atau di lokasi makam yang mungkin luas. Berarti di kuburan gitu, Om? Iya. Tapi kadang nggak di. Kadang makam-makam sekarang kan gerbangnya itu luas, masih ada tempat parkir atau apa, ya kita sholatkan di situ. Kita sterilkan, setelah disolatkan kita sterilkan. Dalam keadaan peti masih dalam mobil. Masih dalam mobil. Jadi nggak bisa Baiklah. Dibayangkan. Iya, baiklah. Sepertinya ini pembicaraan cukup berat. Apa ya, berat di hati, di pikiran, karena ya sedih. Iya. Jadi campur aduk lah perasaan. Sepertinya kita butuh break sebentar, Om. Oke. Kita lihat sponsor yang mau lewat setelah ini. Yangi Fresh Drink, teh Yangi aneka rasa buah, paduan seimbang teh lokal asli Madiun dan rasa manis varian buah yang pas, tanpa bahan pengawet, segarnya luar biasa. Yuk buruan pesan, hubungi nomor 081 259 42539 atau DM Instagram Yangi Drink, wilayah Kota Madiun, free ongkir loh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Jackson, tangguh, tangguh, tangguh. Baik, Om Hanan kita kembali lagi. Sudah minumnya, Om? Sudah agak lega? Sudah agak lega, sudah agak nggak sesedih tadi. Ya, ceritanya tadi Cuma dalam sekali. kok banyak sekali yang nyendel-nyendel gitu, jadinya. Oh iya, jadi sedikit terharu berkaca-kaca. Bahasanya sekarang tuh. Oh iya, baper, bener gaul juga ini Om Hanang ini. Loh, iya, ngikuti yang muda-muda. Iya, anaknya masih kecil-kecil sih. Iya. Nah, berbicara tentang anak dan keluarga, Om. Dengan misi kemanusiaan yang sungguh berat ini, Om, bagaimana Om Hanang ini menjelaskan ke keluarganya bahwa tidak apa-apa, tidak usah khawatir, saya dan semuanya akan baik-baik saja. Nah, itu gimana, Om? Jelasinnya. Kalau pada porsi penjelasan pada anak dengan pendekatan orang tua pada anak, saya cuma menyampaikan bahwa ini kerjaan ayah dan ayah seperti ini. Kalaupun ayah pulang selesai menjalankan tugas dari pemakaman dan ayah masih dalam posisi belum bisa steril murni gitu ya, ya tolong jangan mendekat. Sebenarnya kalau steril murni sebenarnya sudah enggak nganu ya. Sudah enggak, ya, karena di kantor kita sudah bersih, kita sudah pulang seperti biasa. Sudah mandi dan cuma mereka sudah terbiasa dan enggak tanggung. Mereka enggak berpikir ini ada yang namanya pagebluk yang cukup mengkhawatirkan. Mereka cuma mereka mengikuti konsep bahwa ini harus protokol, makanya main dia tetap pakai
masker, Masker. cuci tangan, tetap. Berarti anak-anak di rumah juga jaga jarak ya, Jaga jarak. nggak terlalu dekat, apalagi setelah memakamkan jenazah. Nah Om, nggak mungkin di hati kecil, hati terdalam nggak ada rasa ketakutan, pastinya ada dong. Ada. Apalagi ketakutan untuk menularkan virus ini ke keluarga. Ada. Nah, bisa diceritakan Om, diungkapkan ketakutan itu seperti apa rasanya? Sebenarnya gini, ada status yang menyatakan bahwa kita ini ODR, orang dalam risiko, dan kita yang bekerja di sekitar yang berkaitan dengan COVID ini adalah masuk dalam kategori ODR. Saya hari ini bisa ODR. Kemudian naik lagi statusnya bahwa kita sudah kena rapid, hasilnya reaktif. Kita meskipun kita nggak merasakan gejala, kita masuk dalam kategori OTG, orang tanpa gejala. Yang positif pun, yang tidak mengalami gejala apapun, itu juga masuk dalam kategori OTG, tapi positif. Nah ini kadang ketakutan kita adalah kita ini sebenarnya masuk dalam kategori apa? Ya, benar. Hari ini kita nggak merasakan apa-apa, tapi bisa jadi kita yakin bahwa mungkin ada virus yang nyantol di Iya. akhirnya seperti itu. Dan kita sendiri juga berpikir bahwa daya kekebalan tubuh masing-masing manusia itu kan Iya, bisa naik turun juga. bisa naik turun. Tetap ada takut. Nah, kalau takut, kenapa masih mau melakukan misi kemanusiaan ini, Om? Siapa lagi yang mau ya? Pertanyaannya siapa lagi yang mau gitu? Oh, karena nggak ada yang mau. Ya. Oke. Dan ini kenapa ini saya ceritakan sejarah awal pembentukan tim. Iya, iya, boleh, Om. Tim ini terbentuk sebenarnya nggak sengaja. Jadi pada saat saya melakukan pemakaman pertama kali dengan tim, saat itu adalah di Regu 3. Sebelumnya sudah ada 2 pasien yang meninggal, dan ini ditangani oleh tim dari tim, kalau nggak salah itu, dan PMI. Dan karena mereka juga merasakan mungkin ini bukan bidang, bukan tupoksi, dan mereka sudah lebih banyak, tugasnya lebih banyak, sehingga mereka mundur dari tim. Ya. Sehingga di pemakaman yang ketiga kalau nggak salah itu sekitar jam 1 malam, saya masih tiket malam, saya belum tidur, bukannya nggak tidur, kita siaga, teman-teman pada istirahat di belakang, kita gantian, ada telepon misterius. Aduh. Jam 1 malam ada telepon Serem ya? misterius, iya serem. Telepon diangkat, dia minta bantuan personil untuk melakukan pemakaman. Dari masyarakat. Setelah saya telusuri, ternyata ini dari salah satu staf dinas kesehatan. Oh, Dari telepon misterinya, Ternyata. baru saya tanya, siapa yang telepon saya kemarin, Mas? Saya, gitu katanya gitu. Oh ya udah. ya. Nah di situ baru 2 orang yang bersedia saat itu. Yang lainnya ya karena mungkin kondisi ya, mereka merasakan ketakutan. Ya, Mereka pasti itu bersedia. pasti. Kita nggak memaksa. Siapa yang volunteer yang siap, silahkan ikut. Kemudian saya yang ditelepon, saya siapkan perlengkapan. Akhirnya muncul 3 orang volunteer pengikut saya. Boleh disebutkan namanya. Oke, saya, kemudian ada Mas Gilang, kemudian dari 2 itu pada saat proses persiapan, karena kita butuh ada yang dituakan, kita telepon Pak Atong, kita telepon Pak Atong, dan beliau siapkan juga, terus minta bantuan teman-teman yang benar-benar siap. Akhirnya muncul Mas Fauzan sama Mas Andi. Jadi kita berlima. Awalnya. Berlima berangkat jam 1. Saat itu persis di bulan puasa. Jadi saat itu saya mau sebenarnya mau sahur. Mau sahur, gitu. ya. Sambil main laptop, main sahur aja. Ya. Lokasinya di Rombong, di Makam Joyo. Itu pasien pertama dari jalan. Hujan lagi kondisinya. Oke. Kemudian setelah itu jadinya kita ada permintaan resmi dari Dinkes minta data 6 orang. Jadi kita minta bantuan 6 personil yang benar-benar siap. Dan dari itulah berbentuk 6 personil. 6 Tambah Mas persen. Wahyu, dari Mas Novan Ardianto, sama Mas Hendri. Jadi itu awal mula terbentuk. Awal mula terbentuknya pas tim sus.
tim khusus. Ada grup WA-nya dong Om. Apa judul tim WA-nya? WA-nya Pacul Lencek. Pacul Lencek. Lencek. Nah, Pacul itu yang untuk gali, ya, Ya. Lencek ini mode skop tapi yang datar. Yang gepeng dari Oh. mode skop tapi yang buat nandakan terus di itu alat yang digunakan untuk gali. menggali. Ya. Apakah tim pemakaman jenazah juga bertugas untuk menggali? Oh, tidak. Tidak. Kita cuma bertugas menurunkan jenazah dan proses penanaman. Saya tidak pernah ya Om, Tidak. untungnya karena di berita ada di beberapa daerah lain yang tim pemakaman jenazah pun ikut menggali. Bahkan ketika alat itu habis digunakan di pemakaman lainnya, mereka menggunakan tangan kosong Om. Tangan kosong pernah kita juga coba pakai. Sebenarnya gini, kalau alat itu kan di tiap pemakaman yang punya paguyuban resmi itu memang ada disediakan alat. Cuma di beberapa pemakaman setelah itu kita ketemu bahwa kita ini nggak disediakan alat. Akhirnya kita coba bawa alat sendiri dari kantor. Oh, Dengan alat jadi ya. sedia. Ya, kita siapkan. Terus Om mau tanya lagi. Oke. Nah, ketika proses pemakaman itu tadi, kenapa tidak dibuat tim itu tidak hanya satu Om? Kan Maksudnya? kenapa timnya hanya ada satu tim yang bertugas? Karena saya menonton di berita di setiap daerah itu tidak hanya satu tim pemakaman jenazah yang bertugas. Jadi ketika sudah lebih dari jam kerja mereka 4 jam, mereka pasti ganti shift, jadi ganti personel. Iya. Semuanya kembali pada situasi dan kondisi. Memang yang benar-benar siap untuk itu ya hanya ini aja. Kalaupun kita dipecah jadi 2 tim atau 2 shift, justru kita kekurangan tenaga. Jadi kita turunin dan mereka dan akhirnya kita berinisiatif bahwa ini nggak bisa dipisah. Satu kerja ya semua kerja. Satu pemakaman ya semuanya satu pemakaman. Itu dia. Terus sampai dengan Kemudian Om, saya juga mau tanya, hingga bulan Desember ini, di bulan apa yang peningkatan penguburan jenazah itu tinggi-tingginya sehingga sangat menguras tenaga? bulan ini. Bulan ini. Iya. Karena memang Bulan Kota Madiun sendiri meningkat. Meningkat ya. Jadi ini mulai November Desember persiapan mulai banyaknya libur bersama. Ya. Ini drastis sekali peningkatan. Rumah sakit penuh. Kemudian data-data pasien-pasien yang mulai ini sudah mulai banyak. Dan apa ya? Sebenarnya nggak enak diceritakan dalam artian dalam satu hari ini kita nggak cuma 1-2 kali. Ya. Dan terberat ada di bulan ini. Karena satu hari itu bisa beberapa Saya pemakaman. mencatat buat di hari saya sendiri. Ya. Mulai tanggal 20 sampai dengan hari ini tanggal 28. Terus 8 saya hari. sudah melakukan misi hampir 16 Dalam waktu kurang lebih 1 minggu, kurang lebih 1 minggu. 16 jenazah yang dimotong. 16 satu hari ada yang 4 kali. Satu hari 4 kali. Jadi 4 kali. Ya gini, kalau hitungan satu hari mungkin kita berkaca dari pagi matahari terbit sampai dengan terbenam sampai malam gitu. Tapi kalau dalam hitungan 24 jam Aduh, saya juga kita mulai jam 8 sampai jam 8 besoknya itu kadang bisa kita hitungnya kan jam pagi ya, jam 12 sampai jam 12 berikutnya. satu hari 4 kali. Padahal sekali pemakaman kan waktunya nggak singkat gitu ya. Ya singkat, belum lagi kita nunggunya Iya, ya. Pekerjaan paling menjemukan adalah menunggu. Tapi harus dengan berpakaian lengkap. Harus sebagian lengkap ya. Kalau kita nggak di prank, kalau di prank ya repot juga. Emang pernah Om? Oh pernah, Coba sering. cerita Om. Nah, Biar nggak sedih terus nih. Dan lucunya itu kita di prank. Oke, ambulan udah siap, udah dikirim, nggak taunya jenazahnya belum diapa-apain kok. Kita udah pakai lengkap ini. Wah, ini udah mau dilepas, ini sudah modelnya kan ada hazmat yang ada pakai solatif double. Jadi dia
setelah ada restingnya nyala sudah dinaikkan, kita pakai lepas isolatif double deck itu jadi jarang kan, tidak mungkin keluar. Dan untuk melepas ya kita harus ngerobek. Oh, jadi pasti rusak ya? Pasti rusak. Kita rusak. Nggak bisa dipakai 2 kali ya, memang. Bisa dipakai 2 kali. Tuh. Terus Om, saya penasaran sekali. Boleh nggak tapi ini? Kalau nggak boleh ya nggak apa-apa, nggak usah dijawab, nanti diedit aja. Nggak boleh. Ini loh Om, proses pemakaman, proses pengemasan jenazah itu sebenarnya seperti apa? Om sendiri tahu apa nggak? Iya, yang di dalam peti itu Om. Kalau pengemasan di rumah sakit kita belum tahu pasti ya, karena kita belum pernah melihat. Cuma yang kita tahu dari yang kita turunkan saat di salah satu keluarga kita makamkan itu diturunkan tanpa peti. Ada beberapa lapis sebenarnya. Jadi sebelum kalau nggak salah ada teman-teman yang bilang ini ada kain kafan pertama, kemudian dibungkus dengan plastik, kain kafan lagi plastik. Kayak gitu, tapi detailnya saya belum tahu, saya nggak berani jawab pasti ya, karena jadi memang berlapis-lapis. Jadi kemarin waktu kita turunkan di yang tanpa yang diminta tanpa peti dan dinyatakan bukan COVID, ini memang seperti itu. Cuma sama kita tetap sama rumah sakit tetap dilabeli bungkus plastik kayak es lilin. Ya ampun, nggak bisa bayangin. Biasanya saya melihat pemakaman itu yang pada umumnya. Pada umumnya ya. Iya. Om, mau tanya lagi. Tapi ini juga sedikit sensitif sih. Tentang biaya dari pemakaman. Apakah itu sebenarnya gratis atau bayar atau bagaimana sih Om? Oke. Ini umumnya pemakaman memang di masing-masing paguyuban ini memang nggak ada aturan baku ya. Tapi memang menyediakan biaya. Misalnya kalau yang meninggal ini dewasa, anak kecil ini adminnya beda. Adminnya beda, tim penggalinya ini nilainya juga beda. Di pemakaman seperti itu. Coba nanti kalau main di pemakaman lihat pasti di gerbangnya itu ada semacam struktur ya, struktur organisasi sama peraturan-peraturannya. Dia pasti nulis di situ. Kalau orang asli di situ berKTP kelurahan itu, maka biayanya seperti ini. Tapi kalau yang luar KTP, luar penduduk situ, maka dikenakan biaya seperti ini. Biaya penggalian seperti ini. Biaya aditnya seperti ini. Ada. Berarti lebih ke biaya penggalian jenazah itu, iya, makam. Itu yang bayar. Ya. Untuk tenaga tim sendiri, tim pemakaman. Tenaga tim pemakaman kita ada vitamin sedikit lah dari Dinkes. Dan ini sudah include dalam penanganan COVID. Jadi dana penanganan COVID. Berarti memang dari Dinkes ya Om ya. Iya, berarti masyarakat apakah tetap membayar ke tim pemakaman? Kalau untuk masyarakat kemungkinan nanti adalah di tim penggalinya. Berarti salah itu ya. Kita tidak ke tim karena itu nanti privasinya yang bersangkutan keluarga yang meninggal dengan tim penggali, karena kan sama-sama satu lingkungan dan kita nggak mau ikut campur. Yang kita tahu adalah penggalian selesai, jenazah datang, kita makamkan, selesai, pulang. Selesai. Baik, jadi seperti itu. Terjawab sudah pertanyaan pertanyaan di kepala saya tentang yaitu tadi. Jadi kalau ada selintingan bahwa kita tempat ada gosip kita tuh minta uang, tidak benar. Jadi ini klarifikasinya. Kita sudah difasilitasi pemerintah, kita sudah dikasihkan berbagai macam peralatan pemerintah, dan kita hanya nyumbang tenaga. Sebenarnya kalau nggak terbayar pun ya sudah, biar Allah yang membayar. Nah. Iya, atasnya kantor ini plafon Om. Iya, ada gendeng lagi. Iya. Om, suka duka menjadi tim pemakaman jenazah COVID-19 yang memang tidak pada umumnya pemakaman yang berbeda lah istilahnya. Itu apa saja Om? Sukanya ngerjain orang. Nah, kok bisa? Loh bisa. Contoh, kemarin waktu kita ada jadwal pemakaman, waduh ada jadwal pemakaman, bukan jadwal. Iya, jadwal. Kita ada
undangan memakamkan. Undangan sih. Memang ada warga kecamatan Taman yang meninggal dan dimakamkan di makam taman. Memang situasinya kan dekat jalan raya, terus ada gapuranya. Kalau kita sudah dikonfirmasi bahwa ambulan sudah berangkat dari rumah sakit, kita akan standby di pinggir jalan. Berdiri gitu. Berdiri di pinggir jalan, bagian APD lengkap. Kita nggak mungkin berdiri di pinggir jalan persis. Ya. Kita berdiri di belakangnya gapura masuk, Ya. gapura masuk makam. Ya kita coba berdiri aja sini. Cuma yang kelewat itu begitu melihat ke dalam, ada yang putih-putih berdiri langsung jerit. Wah, Ada ya kayak gitu. ada sering. Itu makanya. Dikira apa? Hantu. Ya nggak tahu, pokoknya dia jerit aja kaget. Terutama ya cewek-cewek. Iya pasti Om. Oh, habis lampu hijau jalan, tahu-tahu ada yang berdiri di samping gerbang begini, diem aja ya. Emang diem harus nunggu Iya, bulan. pasti mikirnya wah tiba-tiba kok aku bisa lihat hantu ini. Tiba-tiba. Milenial. Iya. Wah, ternyata ada kisah serunya. Itu sukanya, dukanya. Sering nggak Om meneteskan air mata saat pemakaman? Netes mata ya kadang kala sih terenyuh dalam arti gini loh. Keinginan mungkin ya, ini perasaan saya, keinginan orang yang meninggal adalah dihantarkan untuk terakhir kalinya oleh keluarga dan orang-orang terdekat, tercinta, terkasih. Tapi dengan kondisi hari ini, orang-orang itu dihalangi untuk dan ini yang bikin kita tuh karena kita itu tadi saya sudah sampaikan bahwa kita ini bukan siapa sih, kita hanya sebuah hati, sebuah semangat yang diminta untuk mengantarkan seikhlas mungkin, mengantarkan yang meninggal ini ke peristiwa terakhir. Dan ini bukan keluarga, bukan siapa. Ini yang bikin tersenyum. Makanya kita coba memposisikan diri bahwa yang kita makamkan adalah orang terdekat kita. Sedih banget. Sedih, pasti sedih. Iya, saya bisa lihat dari matanya. Katanya Om Hanang. Saya nggak ngerjain loh Om. Saya nggak sengaja bikin sedih loh, nggak sengaja pingin Saya bikin itu punya nangis. gini, saya itu punya sebuah kelemahan. Jangan diketawain ya. Enggak, saya juga Kelemahan cengeng saya kok. adalah saya itu sering sedih. Kalau sudah kumpul seneng-seneng karena sesuatu kita harus pisah. Ini saya itu paling sedih. Jadi kadang pulangnya masih ingat. Nah, karena gini, waktu kecil saya kan tinggalnya di Nuranggara, di Magetan. Karena kakek nenek saya di Madiun dan tiap minggu pulang Madiun sama bapak sama ibu. Di situ banyak keluarga, banyak teman sebaya, banyak saudara-saudara yang sebaya. Main bersama, seneng-seneng gitu ya. Terus minggu sorenya kita pulang ke. Di situ perasaan, waduh kayak berat. Padahal cuma main. Iya, makanya terus kadang gitu perjalanan bebek, nangis. Pengennya kumpul lagi. Itu kelemahan saya. Sampai dengan sekarang. Sekarang pinginnya kumpul lagi. Ya kumpul seneng. Dengan siapa ya, Om? Artinya kita sudah satu tahap, misalnya bekerja, satu regu dalam giat, ini seneng-seneng sampai kita itu semangatnya berapi-api itu ya. Tahu-tahu kita karena bukan masing-masing kita, ya sebenarnya kita suatu saat pasti ketemu lagi lah, kita mintanya seperti itu. Cuma kayak nggak legowo, mau pisah itu nggak ikhlas. Itu kelemahan. Bisa diceritakan nggak Om? Salah satu kisah yang paling teringat hingga sekarang sama proses pemakaman. Ini satu kisah apa ya? Yang paling berat mungkin adalah saya harus memakamkan teman. Satu. Awalnya sih saya cuma pikir itulah kita mungkin merasakan pasti akan kehilangan. Cuma ini yang bikin enggak legowo. Ini proses saya pegang tali almarhum Pak Narto petinya, saya turunkan
Itu saya nggak kuat nahan. Jadi pegang pacul ini sudah Bergetar. sangat gemeter. Begitu selesai proses terakhir, bunga sudah saya taburkan, saya sudah nggak kuat berdiri. Saya sudah duduk hampir setengah jam ya. Dari mana nggak setiap hari hampir tiga tahun setiap hari ketemu guyonan lok-lokan gitu ya istilah saya lok-lokan, tapi lok-lokan dalam arti guyon. Ya. Beliaunya ini orangnya supel, humoris, tak pernah bisa. Itu berarti nggak bisa. Ya, saya ini cocok untuk sebuah senior. Benar-benar saya nggak kuat. Emosi saya. Saya nggak nyangka pemakamannya ke 45 kali yang saya lakukan adalah saya katakan teman dasar tertek. Kita tanya lagi. Iya. Berat. Saya saja yang baru kenal beliau belum lama. Terakhir kali kenangan saya dengan beliau itu kita makan McD bareng-bareng di rumah dinas waktu itu. Oh. Iya, pada pamer ya. Iya. Jago masak juga. Terus orangnya ringan tangan gitu ya, artinya suka sekali membantu. Ya istilahnya benar-benar dapat. Ini bajunya masih ada Pak. Baju beliau, baju kerjanya. Masih ada di sini. Masih ada di sebelah. Nanti rencana mau saya bingkai. Mungkin di Barat cuman mungkin bisa untuk tenang. Oke, kita break dulu semuanya. Yani Fresh Drink, teh Yani aneka rasa buah, paduan seimbang teh lokal asli Madiun dan rasa manis varian buah yang pas. Tanpa bahan pengawet, segarnya luar biasa. Yuk buruan pesan, hubungi nomor 081259425539 atau DM Instagram Yani Drink. Wilayah Kota Madiun free ongkir loh. Baik, Om Hanang sudah lega. Kita sama-sama meneteskan air mata mengenang rekan seperjuangan yang memang sosok pribadinya itu luar biasa. Saya rasa kalau dilanjutkan pasti Om Hanang ini akan terus meneteskan air mata. Biar lepas emosinya. Iya. Mungkin kalau menteri baik itu kemampuan pribadinya, Memang pribadi yang luar biasa. Oke Om Hanang, pertanyaan terakhir aja, supaya Om Hanang juga setelah ini bisa segera melepaskan kesedihan emosinya. Pesan terakhir untuk masyarakat di seluruh Kota Madiun, apa Om? Khususnya dari Om sebagai tim pemakaman jenazah COVID. pesan yang halus atau pesan yang kasar? Monggo terserah. Kasar halus terserah. Sebenarnya kalau mau pesan kasar sebenarnya apa? Bukan. Ini loh resikonya. Ya, ini loh yang risiko yang harus kita. Kalau kita nggak patuhi protokol COVID, bukan apa-apa. Memang ada masyarakat yang sangat antagonis ya, dalam artian nggak ada corona. Apa corona nggak ada. Silahkan ngomong itu. Tapi nyatanya hari ini kita benar-benar diuji dengan banyaknya kasus yang terjangkit, terpapar kan. Di mereka itu disebut apa, yang jelas hari ini kita harus waspada sekali dengan yang namanya COVID-19. Pesan saya untuk masyarakat,
wabah itu ada, penyakit itu ada, apapun penyebutannya, hari ini kita ada yang namanya COVID-19 dan hampir setahun kita mengalami. Risiko apa sudah kita lihat semua, kita alami bersama. Kalau masyarakat di protokol COVID, ya secara kasar saya akan menyambut Anda di depan pemakaman. Ini pesan kasar sebenarnya. Ya. Karena masyarakat juga adalah keluarga saya nggak ingin. Jadi intinya ini wabah ada dan sangat nyata. Vaksin mungkin sudah ditemukan, tapi kita belum bisa menggunakan. Makanya satu-satunya jalan adalah kita jaga imun kita, kita tetap semangat, kita tetap patuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah. Karena kemarin saya sempat melihat reskesnya Mbak Diska dengan pasien yang sudah bebas dari COVID. Penanganan sampai pada proses antisipasi penyebab yang dilakukan pemerintah sangat-sangat bagus, sangat-sangat bagus. Dan kuncinya sekarang adalah bagaimana masyarakat itu merubah paradigma, masyarakat itu merubah persepsi tentang yang namanya COVID. Jadi pesan saya, COVID ada, korban sudah berjatuhan, dan bagaimana kita berpikir untuk menanggulanginya. Pemerintah sudah mati-matian, tim Satgas COVID-19 Kota Madiun juga sudah mati-matian untuk memutus rantai penyebaran COVID. Hanya sekarang bagaimana kita akan diam, nggak ada habisnya. Nah, memang dia penuh dengan tapi sangat layak untuk diingat, sangat layak untuk dikenang. Sebagai individu dalam masyarakat ini mau menjalankan apa yang sudah dianjurkan. Itu aja. 3M ya, Om. Magang. Nah, itu. Kalau di pemerintah enggak dong. Pemerintah 3M itu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, terima kasih sekali. Kisah yang dibagikan sungguh luar biasa dan sangat berharga. Pada hari ini, Freshcast kedatangan orang yang juga luar biasa membagikan kisah yang luar biasa. Terima kasih banyak Om Hanang bersedia menceritakan sepenggal curhatannya menjadi petugas tim pemakaman jenazah COVID-19. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Semoga kita bisa berjumpa di kesempatan selanjutnya, tapi tidak berbicara tentang COVID. Oh, pastinya. Ganti cerita lah. Ganti cerita. Ya, ganti cerita yang nggak sedih-sedih, yang bahagia. Oke, say bye-bye dulu ke kamera Om. Bye. Bye. Bye-bye. Terima kasih.